Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Lewat video konten YouTube ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya kelas 9 semester 1 aspek seni rupa bab 1 tentang seni lukis. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan, tema dalam berkarya seni lukis, alat, bahan, dan media seni lukis. Yang terakhir, teknik berkarya seni lukis. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Pengertian seni lukis secara definisi, seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi adalah garis, warna, dan bentuk. Agar mudah memahami dari pengertian tersebut, perhatikan contoh gambar lukisan pada video. Terus itu terlihat bentuknya datar, itu disebut dengan dua dimensi, dan terdapat unsur pokok yaitu unsur garis, unsur warna, dan unsur bentuk. Itu pengertian seni lukis. Selanjutnya, aliran gaya lukisan. Terdapat 3 aliran gaya seni lukis. Yang pertama adalah aliran representatif atau nyata, yaitu bentuk seni lukis yang sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua yaitu aliran deformatif atau mengubah bentuk. Maksudnya yaitu adalah bentuk lukisan merubah bentuknya menjadi bentuk yang baru dari aslinya, tapi tidak meninggalkan bentuk dasar dari aslinya. Yang ketiga abstrak. Ya, kalau yang ini itu bentuknya sudah berubah dari bentuk aslinya. Kita bahas satu persatu aliran-aliran tersebut. Yang pertama, aliran representatif atau aliran yang bentuknya tidak berubah dari bentuk aslinya. Di situ ada aliran naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Contohnya bisa diperhatikan pada gambar di samping. Yang kedua, realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Contohnya pada gambar lukisan. Yang ketiga, romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukis cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Contohnya pada gambar itu ada lukisan Raden Fatah tentang peristiwa penangkapan di Penogoro. Jadi itulah aliran-aliran yang termasuk kepada representatif, bentuk lukisan sesuai atau tidak berubah dari bentuk aslinya. Ada lukisan natural, lukisan real, ada lukisan romantisme. Selanjutnya kepada aliran yang kedua yaitu aliran deformatif. Aliran ini adalah bentuk lukisannya dibentuk menjadi bentukan baru, tapi tidak menghilangkan dasar dari aslinya. Di situ ada ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karya. Contohnya pada gambar lukisan di samping. Di situ ada contoh aliran ekspresionisme, bentuk lukisan ekspresi, di mana lukisannya tidak dirubah bentuknya, tidak seperti manusia aslinya, tapi tidak menghilangkan dasar dari bentuk aslinya, yaitu bentuk ekspresinya.
Berikutnya yaitu aliran surrealisme, yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Contohnya, perhatikan gambar lukisan di sampingnya. Yang ketiga yaitu aliran kubisme, yaitu aliran seni rupa yang pengembangannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Contohnya, perhatikan pada gambar lukisan di samping. Bentuk aslinya kubus tapi dirubah bentuknya, tapi tidak menghilangkan dasar dari bentuk aslinya. Itu adalah aliran-aliran deformatif atau aliran yang dirubah bentuk menjadi bentuk baru tapi tidak menghilangkan dasar dari bentuk aslinya. Yang ketiga yaitu aliran abstrak atau aliran non representatif. Adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasarnya dari gaya ini sudah meninggal bentuk aslinya, dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Contohnya bisa diperhatikan, itu adalah contoh lukisan abstrak. Berikutnya materi yang disampaikan yaitu adalah tema dalam berkarya seni lukis. Tema seni lukis adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni lukis itu sendiri. Jadi tema itu adalah idenya, gagasannya, atau pokok pikirannya pada lukisan. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antaranya sebagai berikut, yaitu tema seni lukis hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, tema seni lukis hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, tema seni lukis hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tema seni lukis hubungan antara manusia dengan alam khayal. Kita akan bahas satu persatu temanya. Yang pertama, tema seni lukis hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkan lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut terkadang seorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Contohnya, perhatikan gambar lukisan pada video, yaitu lukisan potret diri karya Avandi. Yang kedua yaitu tema seni lukis hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Contohnya untuk tema ini bisa diperhatikan pada gambar lukisan pada video. Yang ketiga yaitu tema seni lukis hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Untuk contoh, perhatikan gambar pada video. Yang keempat yaitu tema seni lukis hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Contohnya perhatikan pada gambar di video.
Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Lukisan menjadi suatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Contoh untuk tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, perhatikan pada gambar di video. Yang terakhir yaitu tema seni lukis, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar, saat tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam bentuk suatu karya seni. Contohnya, perhatikan contoh gambar pada video ini. Itulah tema dalam seni lukis. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang alat, bahan, dan media seni lukis. Alat-alat melukis. Segala alat untuk perkakas yang digunakan dalam melukis, diantaranya ini ada palet, tempat cat ya. Selanjutnya ini easel. Easel itu adalah penjepit kertas kanvas. Terus ada kuas, berbagai macam kuas. Pensil, dari pensil ukuran kecil sampai pensil arang. Pisau palet, ini fungsinya untuk mencampur warna-warna pada palet. Dan juga ada spray, yaitu gunakan untuk menyemprot lukisan. Itu diantara alat-alat melukis. Selanjutnya bahan melukis. Segala material yang bisa digunakan untuk kegiatan melukis, diantaranya di situ ada kanvas, ada cat air, ada cat minyak, di situ foto sebagai objek, model sebagai objek, dan juga tinta cat. Ini diantara bahan-bahan yang digunakan untuk melukis. Terus yang terakhir yaitu adalah media lukis. Biasanya kita sering ketahui melukis menggunakan media kanvas yang dipasangkan di easel. Perkembangan seni lukis banyak media alternatif yang jadikan medianya diantaranya. Jadi melukis selain menggunakan kanvas, medianya sekarang bisa alternatif dengan menggunakan media kaca, media kertas seperti buku gambar dan lain-lain, media tembok, bisa triplek atau dan lain-lain, keramik, media telur. Ini diantara media-media alternatif untuk melukis. Baik, selanjutnya di pembahasan terakhir yaitu tentang teknik berkarya seni lukis. Di sini ada teknik pointillis, yaitu cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah bola untuk membentuk sebuah gambar. Selain itu juga ada teknik tempera, yaitu cara pengeringan cepat pada media lukisan permanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air. Selanjutnya yaitu ada teknik plakat, cara melukis dengan cara akrilik, cat air, juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental sehingga hasilnya tampak gelap menutup. Ini yang sering dipraktekkan ya, teknik ini seperti teknik plakat. Selanjutnya itu teknik akuarel, yaitu dengan cara melukis dengan bahan cat air dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya tembus pandang. Yang terakhir teknik spray, caranya melukis dengan cat air yang disemprotkan dengan sprayer, yaitu alat spray yang ditampilkan di alat untuk melukis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kekurangan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.